warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rashidah, perwakilan dari kelompok 8, ingin menampilkan video yang berjudul Penerapan Pembelajaran Tradisional di Pelajaran Al-Quran Hadis. Di sini, di mana guru lebih dominan daripada murid, dan di sini juga menggunakan metode ceramah. Silahkan nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Anita Nur Hidayah. Dirah, Bu. Aldi Alamsyah. Hadir, Bu. Saidul Mubarak. Sakit kayaknya, Bu. Oh, sakit. Oke, sudah ya. Proses yaitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Dan di sini setelah kelahirannya beliau, sebelum dijadikannya seorang rasul, Allah memberikan wahyu, yaitu keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Dan salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas sejarah tentang kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini Ibu akan cerita ya sedikit perjalanan beliau hingga beliau wafat. Nah, seperti diketahui, Nabi Muhammad itu merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim itu pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya. Dan beliau pun diutus oleh Allah menjadi suri tauladan umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Dan Allah juga sudah menurunkan firman-Nya, yaitu innama bu'itsa liutamima makarimal akhlak. Dan Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak gitu. Dan Nabi Muhammad juga merupakan Nabi paling akhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umatnya di dunia ini. Dan di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya gitu. Dan sama seperti Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu yang sangat luar biasa. Namun Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Nah, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad itu lahir kan pada tahun gajah. Dan pada saat itu Allah mengirimkan burung-burung. Namanya burung apa? Ada yang tahu? Ababil. Ya, burung ababil untuk menjatuhkan apa? Batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam. Apa itu namanya tempat sucinya? Ka'bah. Nah, di tahun gajah, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, itu telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad itu dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu namanya Aminah. Di sini ya, Nabi Muhammad. Tikus. Tulisnya gedean dikit, Bu. Iya. Jangan kayak gitu tadi. Terus gitu ya.
Yaitu melakukan dakwah secara rahasia. Di sini kisah Nabi Muhammad yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanannya dan yang dilakukan secara diam-diam setelah mendapatkan wahyu pertama. Apa tadi wahyu pertamanya? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq dari ayat berapa sampai ayat berapa? Berapa di? 1 sampai 19 sampai 5. Sampai 4. Oh, sampai Dikit amat. 4. Ya, sampai 4 doang. Terus setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah. Dan dakwahnya itu secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan seorang yang menjadi pengikutnya. Dan setelah beberapa tahun kemudian melakukan kegiatan dakwah secara rahasia. Kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yaitu yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi pas tahu Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara rahasia, dan Allah langsung menurunkan ayat, yaitu Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, bahwasannya sampaikanlah olehmu secara terang-terangan, dan dakwanya itu harus disampaikan secara terang-terangan, tidak boleh secara rahasia gitu. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah. Saat itu Allah menurunkan ayat Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu dimana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dan di sini perjalanan yang paling penting dalam kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Di sini peristiwa perjalanan Nabi Muhammad bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat, meninggal ya. Dan tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan seorang istri dan selalu mendampingi pamannya yang telah mengasuhnya sejak kecil. Dan setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan ini yaitu yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri yaitu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Dan peristiwa yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah dan Aisyah dan mengucapkan pidato. Dan pidatonya itu yang berisi, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Dan kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Dan pada saat itu seluruh umat muslim berduka dan harus
merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Dan peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari pelajaran seorang yang memiliki sifat baik dan kemuliaan. Di sini ada yang ingin bertanya tidak? Nggak Bu, udah jelas. Sudah jelas ya? Ya. Baik, cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dan semoga kita bisa meneladani sikapnya seorang Nabi Muhammad. Kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.